Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herlinda Agustina dengan NIM A11 2021 13770. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai simulasi sertifikasi LSP. Jadi yang pertama ada tahap pengumpulan data, itu dataset yang digunakan itu bersumber pada link sebagai berikut dengan datanya itu adalah sebagai berikut dengan judul post operatif pasien data dengan beberapa atribut informasi dari dataset tersebut yaitu pasien number, kemudian pasien internal temperatur, pasien surface temperatur, kemudian oxygen saturation, kemudian last measurement of blood pressure, kemudian stability of patient surface temperature, stability of patient core temperature, stability of patient's blood pressure, patient perceive comfort at discharge, kemudian discharge decision. Nah, pada tahap kedua itu menelaah data. Pada tahap ini saya mengimpor NAMPI dan juga Pandas. Itu NAMPI itu untuk komputasi numeriknya dan juga Pandas itu sebagai analisis data. Kemudian saya mengupload dataset tersebut yang bersumber dari link tersebut pada Google Drive saya. Kemudian membaca dan menampilkan dataset. Kemudian saya mengganti nama kolom itu menjadi nama fitur, itu pasien number, L-core, L-serve, LO2, LBP, serve STBL, core STBL, BP STBL, comfort, dan ADM decision. Kemudian menampilkan 5 data teratas dari dataset tersebut itu sebagai berikut. Kemudian menampilkan data terakhir dari dataset tersebut. Kemudian menampilkan data info dari data tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa kolom yang kok nilainya ada kosong, yaitu ada LO2, kemudian STBL, kemudian comfort, dan juga ADM decision. Di sini dengan tipe datanya objek semua. Kemudian menampilkan data describe, kemudian memeriksa missing values. Nah, terdapat 4 missing values yang ada pada dataset tersebut sebagai berikut: LO2, surface TBL, comfort, dan juga ADM decision. Kemudian saya mencari data duplikat dari dataset tersebut, namun tidak terdapat data duplikat. Jadi kita melanjutkan langkah selanjutnya yaitu step 3 memvalidasi data. Di sini saya memvisualisasikan distribusi data pada kolom ADM decision. Jadi saya mengganti label yang ISA ini menjadi 0, 1, dan 2. Itu hasilnya adalah sebagai berikut. Ini karena harusnya kan ada ISA saja. Jadi karena ada nilai missing value di sini 1, maka di sini ya otomatis jadi 4 batang karena belum di apa-apakan. Kemudian saya akan mengecek tipe data setiap kolom itu apakah terdapat yang kategorial. Ternyata hampir semua tipe data pada dataset tersebut adalah kategorial. Jadi saya mengkonversi data ini kategorial kolom ini menjadi numerik, yaitu sebagai berikut. Ini saya mengubah L-core, L-serve, LO2, LBP, serve STBL, core STBL, dan juga BP STBL. Kemudian saya cek tipe data yang numerik. Nah, setelah tadi kolom kategorial saya ubah menjadi kolom numerik, itu di sini sudah bisa dilihat itu sudah menjadi numerik semua. Kemudian saya memvisualisasikan data numerik itu dengan korelasi memakai heat map. Itu sebagai berikut tampilannya. Kemudian
Selanjutnya, step keempat itu adalah menentukan objek data. Di sini saya menargetkan, misalkan untuk memakai ADM-Dash untuk target dan juga untuk targetnya itu ADM-Dash dengan decision itu 0 itu sama dengan I, patient sent to intensive care unit. Kemudian satu S atau patient prepare to go home, dan yang kedua ada A, patient sent to general hospital floor. Nah, ini yang menjadi targetnya itu adalah kolom ADM Dash Decision, dan untuk menjadi fitur itu adalah selain dari ADM Decision. Kemudian setelah itu saya memberi step kelima itu adalah membersihkan data, di mana yang sebelumnya sudah saya jelaskan tuh di sini terdapat beberapa missing values ya, yaitu LO2, serve STBL, dan comfort, dan juga ADM decision. Yang di sini saya membersihkan datanya dengan mengisi missing values pada kolom LO2 dengan nilai median. Kemudian mengisi missing values pada kolom serve STBL dengan nilai rata-rata. Dan dikarenakan pada dataset ini setelah saya telaah itu terdapat nilai tanda tanya pada kolom comfort, makanya saya mengganti nilai tanda tanya tersebut dengan nilai none. Kemudian setelah saya ubah menjadi none, saya mengisi missing values itu yang pada comfort itu menjadi dengan nilai mod. Itu sebagai berikut. Kemudian karena pada comfort itu adalah tipe datanya tidak sesuai, karena setelah saya lihat itu di sini sudah nilainya sudah integer, tapi tipe datanya tidak sesuai, maka saya mengubah itu menjadi tipe datanya menjadi integer. Kemudian untuk data kategori pada ADM decision itu saya mengubah menjadi numerik, yaitu I menjadi 0, S menjadi 1, dan A menjadi 2. Kemudian kan terdapat missing values. Ya, terdapat satu missing values ini yang ada pada ADM decision, maka saya setelah saya mengganti dengan tipe numerik, itu saya mengganti kolom ADM decision itu menjadi dengan mode, untuk mengisi values itu dengan mode. Kemudian saya pastikan ulang sudah tidak ada nilai yang kosong pada dataset tersebut. Kemudian untuk 6, mengkonstruksi data. Ini untuk mengkonstruksi data saya melakukan normalisasi. Itu untuk menyeimbangkan nilai yang ada pada kolom numerik saya. Itu adalah sebagai berikut. Kemudian sebagai berikut. Kemudian saya ini juga kembali data info. Setelah dinormalisasi, saya memanggil data info kembali. Sudah dilihat di sini sudah tidak ada nilai yang nol, dan juga tipe datanya sudah float semua, dan juga karena pasien number tidak saya apa-apakan, jadi tetap integer. Kemudian saya lakukan data describe juga untuk memastikan tidak ada yang nilai nol atau yang lain sebagainya. Kemudian data head, data teratas, data tail, data yang paling bawah. Dan kemudian untuk menentukan label data, saya mendefinisikan ulang X dan Y yang sudah saya bersihkan, yaitu dengan fiturnya itu adalah selain dari kolom ADM decision, dan kemudian targetnya itu adalah kolom ADM decision itu sendiri. Kemudian saya memvisualisasikan berupa diagram batang yang menunjukkan individu yang termasuk dalam masing-masing kategori dalam ADM decision tersebut. Kemudian dengan warna green, blue, red itu adalah sebagai berikut. Kemudian karena ini nilainya tidak seimbang ya antara satu dengan yang lainnya, maka saya menggunakan teknik oversampling. Nah, dikarenakan dataset ini itu sangat kecil angkanya, jadi kalau pakai smooth itu tidak bisa. Saya sudah mencoba dan itu error. Maka saya menggunakan random oversampler itu untuk
menduplikasi menduplikasi data yang ada. Jadi dapat ya dapat diselaraskan lah seperti itu. Kemudian setelah di oversampler saya memvisualisasikan hasil oversampler itu pada sebuah diagram batang, yaitu uh, di search decision before oversampling with semua itu seperti ini. Kemudian setelah diseimbangkan dengan random oversampler itu adalah sebagai berikut. Kemudian setelah itu saya membagi data tersebut menjadi dua, yaitu training dan test. Kemudian langkah selanjutnya adalah model. Saya ya di sini sesuai dengan ketentuan memakai decision tree classifier untuk modelnya. Di sini saya mendefinisikan decision tree itu. Kemudian untuk evaluasi jelas. Kemudian pada tahap evaluasi adalah sebagai berikut. Ini untuk mengetahui hasil akurasi dari decision tree tersebut. Seperti ini dengan akurasinya 0,82. Kemudian saya membuat base parameter dari dari model decision tree tersebut. Bisa dilihat base parametersnya itu max depth-nya itu 0 dan juga min sample split-nya 2. Kemudian untuk akurasi of base decision tree, ini saya menggunakan ini dengan akurasi of base decision tree-nya itu adalah 0,76 sekian. Begitu presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.